Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Alfian Aldi Hamdani. Kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi augmented reality dengan user defined target juga, sama seperti sebelumnya, tetapi dengan menggunakan animasi. Sebelum itu, mari kita lihat aplikasi yang akan kita buat nanti seperti bagaimana. Nah, pada aplikasi ini saya akan menggunakan objek 3D mobil ketika aplikasi berhasil men-scan tanah atau plan. Ketika tombol kamera ditekan, maka mobil akan muncul di permukaan. Setelah itu, ketika mobil muncul di permukaan, maka ketika ditekan tombol play animation-nya, maka aplikasi akan menjalankan animasi mobil berjalan. Simple saja, mari kita mulai. Nah, mari kita lanjut project sebelumnya yang kita sudah buat, yaitu user defined target dengan objek mobil yang sudah kita jalankan. Pada objek mobil ini kita akan mengubah atau menambahkan animasi pada mobil ini seperti maju dan mundur. Sebelum itu, mari kita buat folder animation terlebih dahulu. Lalu dalam folder animations kita akan menambahkan animasi dengan nama car animation. Nah, selanjutnya kita juga membutuhkan folder sprites yang nantinya akan digunakan untuk UI seperti tombol play dan tombol replay. Kalian dapat melakukan download icon pada icon.google.com. Import asetnya. Setelah diimport, maka kita harus mengubah namanya menjadi play button dan replay button. Pastikan image kedua ini merupakan tekstur type-nya sprite, karena nanti akan digunakan di canvas atau di image. Selanjutnya, buat canvas dengan cara klik kanan user defined target, lalu klik UI dan klik canvas, karena kanvas ini akan muncul ketika target berhasil di scan. Selanjutnya, ubah canvas scalernya menjadi scale with screen size dengan ukuran 1920 x 1080 dan dengan match 1. Nah, selanjutnya kita akan membuat play area. Play area ini nanti akan membuat area tombol play dan text play. Nah, ubah anchornya menjadi stretch. Caranya tekan Alt, lalu pilih. Setelah itu kita akan rename menjadi play area. Lalu selanjutnya kita akan membuat sebuah image. Klik kanan pada play area, lalu tekan image. Image ini nantinya akan digunakan menjadi tombol play, rename menjadi play button. Sebelum itu kita akan melihat tampaknya. Sebelum kita lanjut lebih jauh, kita akan membuat button ini sedikit turun ke bawah. Segitu saja sudah cukup. Dan kita juga tidak akan membutuhkan tombol back ini. Silakan dihapus. Sebelum dihapus, kita juga akan unpack prefab-nya terlebih dahulu supaya tidak terkonek ke prefab dan tidak mengganggu project aslinya. Silakan dihapus. Dan kalian bisa juga menggantikan title-nya. Kali ini saya akan menamakannya virtual car. Oke, seperti itu. Lalu kita dapat melanjutkannya. Sebelum itu kita akan mengubah width dan height pada button menjadi 200-200. Lalu tambahkan sprite dengan play button. Kalian dapat menggunakan play button dari Vuforia sendiri atau dari yang kalian sudah import. Kali ini saya akan memakai yang sudah kita import. Nah, lalu kita juga akan melakukan pengubahan font. Bikin folder terlebih dahulu dengan fonts, nama fonts, lalu importnya aset. Kali ini saya akan menggunakan font dari Google, namanya Fredo Kawan regular. Lalu kita akan membuat teks, beri nama play anim text. Lalu buat play animation. Selanjutnya kita akan memberikan fontnya. Sebelum itu ubah weight dan height menjadi 1000 x 200 dan ubah font size menjadi 100, alignmentnya menjadi ke tengah dan ubah warnanya menjadi putih. Drag dia ke bawah. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita juga akan drag tombol dan animasinya sedikit ke atas. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan menambahkan komponen button pada tombol play sehingga dia dapat diklik.
Lalu kita akan mengubah highlight colornya menjadi A6 ya, supaya lebih kelihatan. Nah, selanjutnya kita akan menduplikasi dengan cara Ctrl D atau Ctrl C dan Ctrl V. Kita akan duplikasi play area ini dan mengubahnya menjadi replay area. Nah, nampaknya akan seperti ini. Lalu kalian nonaktifkan replay area ini karena nantinya dia akan muncul ketika animasinya sudah selesai. Ya, seperti itulah UI yang akan kita buat. Nah, sebelum itu kita akan lanjut ke animationnya. Drag and drop the car animation ke dalam car sehingga dia akan membuat animator seperti ini. Ubah namanya menjadi car animator agar tidak membingungkan. Setelah itu buka car animation pada tab animation. Jika kalian belum mempunyai tab animation, kalian dapat membuka window lalu memilih animation dan pilih animation. Nah, pada car animation ini kita kembali ke car-nya. Kita akan membuat car ini menjadi maju dan mundur. Pertama, artinya kita harus merekam terlebih dahulu animationnya. Pada sebelum itu kita juga akan melakukan rotasi pada rodanya ini. Nah, pada rodanya kita akan menuju ke frame 30. Roda bagian kanan ini saya akan membaginya menjadi dua, ada roda bagian kanan dan roda bagian kiri. Rotasinya akan sedikit berbeda jika kalian perhatikan pada ini. Wheel front right, kita akan mengubah rotasinya menjadi 180 dan roda bagian belakang wheel back right menjadi 180 juga. Jika kalian jalankan, maka roda akan nampak seperti jalan ke depan. Demikian juga roda bagian kiri, kita akan mengubahnya wheel back left akan kita ubah menjadi minus 180 karena dia merupakan kebalikan. Dia akan maju. Untuk wheel front left, ubah juga X-nya menjadi minus 180. Nah, ketika dijalankan, maka roda akan nampak jalan ke depan. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya pada frame 60, kita akan membuatnya menjadi 360 derajat. Jadinya seperti ini, dia akan menuju satu putaran. Lalu pada bagian kanan juga, sehingga animasinya akan berjalan seperti ini. Nah, sudah bagus. Nah, pada frame 60 juga, kita akan mengubah posisi car-nya menjadi ke depan. Select car-nya, lalu kita akan ubah dia maju ke depan. Satu. Nah, seperti ini animasinya. Jadi dia akan berjalan. Nah, sudah bagus. Selanjutnya, ketika sudah pada frame 60, kita akan melakukan pengunduran mobil. Pengunduran mobil ini kita juga akan merotasi ban seperti ini. Kita dapat menduplikasi frame-nya. Nah, seperti ini. Maka dia akan tampak maju, lalu mundur, seperti yang kita inginkan. Sesederhana itu. Lalu kita akan keluar dari mode record dan mode preview. Lalu setelah itu kita akan beralih ke animator. Nah, di animator ini, pada saat scene berjalan, dia akan otomatis langsung menjalankan animasinya. Dan kita tidak akan melakukan itu. Kita membutuhkan sebuah state kosong, yang dimana nantinya pada saat aplikasi berjalan, dia akan menuju ke state kosong ini. Buat state kosong ini dengan cara create state, klik kanan lalu create state, empty. Setelah itu beri nama dia empty state. Lalu jadikan dia default state. Klikkan pada empty state lalu set as layer default state. Setelah itu kita akan membuat transisi dari empty state menuju ke car animation. Nah, empty state ini harus dicegah sebelum dia selesai supaya
dia tidak berjalan langsung ke car animation dengan cara menambahkan trigger. Klik parameter, lalu menambahkan trigger, play anim, menambahkan triggernya play anim, lalu klik tanda panahnya, scroll ke bawah, lalu tambahkan kondisinya. Pastikan kondisinya dengan nama trigger play anim yang sudah kalian buat. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kita akan melakukan scripting. Di scripting ini, yang nantinya akan mengatur animasi yang akan berjalan. Nah, kita menuju ke folder scripts, buka folder scripts, lalu tambahkan C# script, yaitu animation script. Lalu buka di text editor kalian, animation script. Nah, setelah membukanya di text editor, silakan menghapuskan fungsi-fungsi yang default dari Unity. Setelah itu, kita akan membuat variabel di mana kita membutuhkan sebuah replay area, itu serial field dengan private game object. Setelah itu kita juga membutuhkan animator dari yang sudah kita buat tadi, animator, dan kita inisiasikan di method start ketika aplikasi berjalan dengan cara get component animator. Nah, setelah itu kita akan membuat sebuah metode di mana kita akan memainkan animasinya dengan cara play animation. Lalu kita juga akan membuat sebuah metode coroutine yang nantinya akan membuat animasi ini tidak akan langsung berjalan, tetapi melainkan akan delay hingga beberapa detik, delay animation, dengan parameter second. Lalu tekan bikin yield return new wait for seconds. Lalu kita akan memainkan animasinya dengan cara set trigger yang sudah kita buat tadi, set trigger play anim. Selanjutnya tambahkan delay animation ini di play animation dengan cara start coroutine delay animation. Kita akan memainkannya setelah 2 detik. Selanjutnya kita juga akan membutuhkan untuk metode untuk menampilkan replay area, show replay. Kita akan menampilkan replay area, set active true. Nah, kita juga membutuhkan fungsi button yang nantinya akan mereplay scene ini. Jadi public void replay scene dengan cara kita menggunakan scene manager .load scene. Kita akan load scene index 0. Nah, seperti ini metode-metode yang akan kita gunakan. Selanjutnya kembali ke Unity-nya, drag and drop animation script ini ke dalam car. Nah, setelah itu kalian dapat memilih replay area. Lalu sebelum itu kita akan menambahkan event untuk menampilkan replay area tersebut. Nah, eventnya itu akan muncul ketika animasi sudah selesai. Pastikan dia ada di frame 20. Lalu tambahkan event dengan cara klik add event di bagian kanan ini. Klik add event, lalu pilih fungsinya dengan cara show replay.
Oke. Sudah itu, kita pastikan buttonnya akan berfungsi dengan baik. Play button, kita akan menambahkan play animation, drag and drop car, lalu kita pilih animation script, lalu play animation. Demikian juga replay button, drag and drop car, sebelumnya kita akan tambah on click-nya, lalu pilih replay animation, replay scene, save. Sebelum itu kita juga akan menghilangkan play area ini ketika animasi sudah dijalankan. Itu dengan cara tambahkan on click-nya, lalu drag and drop play area, lalu tekan claim object, lalu set aktif. Jangan dicentang, karena jika dicentang maka set aktifnya akan true dan akan tetap menampilkan play area. Karena itu kita tidak perlu mencentang. Save scene-nya. Jika semua sudah selesai, maka kalian dapat melakukan play lagi. Nah, seperti ini. Pastikan dia sampai kuning atau hijau. Untuk melakukan scanning ini agak sedikit susah karena dia membutuhkan tempat yang sedikit rame. Jika sudah kuning, maka tekan selanjutnya. Kalian dapat menekan tombol play animation-nya. Sudah detik dia akan berjalan. Nah, tekan kembali. Ketika kalian menekan replay animation-nya, maka animasi scene akan di replay. Lalu silakan tekan kembali. Nah, seperti itu. Kalian play animation-nya, dia akan berjalan dan kembali. Ya, seperti itulah aplikasi augmented reality yang kita buat. Sebelum itu, pastikan kalian build settings dan add open scene, main scene, sehingga dapat di replay. Jika kalian ingin build, silakan build. Sekian dari saya. Ya, sekian aplikasi yang telah kita buat tadi, augmented reality dengan user defined target. Nah, jika kalian ingin mendapatkan project penuhnya, kalian dapat mendapatkannya di GitHub ini. Linknya akan saya sertakan di bawah di deskripsi. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat ilmunya dan terima kasih.